Ketika mereka bermain-main di dalam bak mandi, tawa dari anak laki-laki saya Dani, yang saat itu berusia 3 tahun, dan adik perempuannya Dini, yang berusia 1 tahun, memenuhi ruangan. "Apakah itu sakit?" tanya saya sambil menunjuk bercak merah di kaki Dani. "Tidak sakit Mama," jawabnya dengan manis sambil terus bermain dengan adiknya. Bercak-bercak kecil itu terlihat seperti gigitan nyamuk yang tersebar di paha dalam Dani. Setelah memeriksa anak-anak saya yang lebih besar, Eko yang saat itu berusia 12 tahun, Ayu 10 tahun, Yani 8 tahun, dan Ita 7 tahun, saya menyadari bahwa mereka juga memiliki bercak yang serupa. Organ-organ Dani dalam waktu 24 hingga 48 jam akan mulai gagal, kata seorang spesialis kepada kami dengan lembut. Itu adalah berita yang menghancurkan. Saya berjalan bolak-balik di ruang tunggu sambil anak saya menghabiskan 2 jam di ruang operasi untuk mengeluarkan infeksi dari kakinya. Mengapa saya tidak melakukan sesuatu lebih awal? Saya menangis kepada Adam. "Dia adalah anak yang kuat," katanya, mencoba menghibur saya. Setelah sadar dari operasi, Dani tidak dapat dikonsol dan berteriak kesakitan. Masih ada demamnya. Masih ada yang tidak beres dengan dia. Saya berusaha memohon kepada dokter. Pemeriksaan darahnya baik. "Dia sedang membaik," kata mereka. "Kakiku tidak sakit lagi Mama." Dengan mempercayai insting ibu, saya terus mencari jawaban lebih lanjut. Dan 2 hari kemudian, Dani dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar untuk menjalani pemindaian merei dan operasi. Disitulah dokter menemukan bahwa infeksi telah menyebar ke tulangnya. Jika tidak diobati, itu bisa berakibat fatal. Ada kemungkinan kita harus melakukan amputasi jika pengobatan tidak berhasil, kata dokter. Bagaimana saya menjelaskan mengapa dia tidak memiliki kakinya lagi? Saya menangis kepada Adam. Kembali ke ruang operasi, dokter membuat lubang di femur Dani dan mengeluarkan infeksi dari belakang pangkal lututnya, berjuang untuk menyelamatkan kakinya. Sementara Adam harus pulang untuk bersama anak-anak kami, saya tetap berhubungan melalui telepon. Dani sakit dengan kakinya yang sakit. Dia harus tinggal di rumah sakit untuk sembuh, kata saya kepada saudara-saudaranya. Setelah bangun dari operasi, kali ini Dani jauh lebih tenang. Berbaring di sampingnya di tempat tidur rumah sakit, saya memeluknya dan kami menonton film bersama di iPad. Kakiku tidak sakit lagi Mama, ucap Dani dengan bangga. Air mata berlinang di mata saya. Dengan lega, pemeriksaan dan tes darah memastikan bahwa infeksinya sudah hilang, dia tidak perlu menjalani operasi lagi. Selama 3 minggu berada di tempat tidur, anak laki-laki saya memiliki tabung drainase di kakinya dan diberikan antibiotik. Tapi setelah itu, dia kembali berdiri dan berlari di ruangan Starlight untuk anak-anak di rumah sakit. Ketika dia mulai menari, saya tahu bahwa dia akan baik-baik saja. Kami mendapatkan lampu hijau untuk pulang setelah 3,5 minggu, dengan membawa antibiotik. Ketika dia berlari melewati pintu, saudara-saudaranya bersorak. Kami sempat khawatir ketika Dini kemudian juga mendapatkan molluscum, tetapi untungnya dia baik-baik saja. Intuisi ibu saya menyelamatkan anak laki-laki saya, dan sekarang dia menjalani hidup dengan penuh semangat.